Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh peserta webinar pada siang hari ini, khususnya para narasumber dan juga Habib Habib Jafar dan Bu Soleh selaku inisiator acara. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul, operator Zoom kita pada siang hari ini pada webinar Agama Cinta edisi yang ke-14. Adapun webinar kita pada siang hari ini mengambil tema peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup untuk kelestarian alam dan berkat bagi semua umat manusia. Sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang akan diterapkan pada webinar kita pada siang hari ini. Adapun yang pertama adalah webinar ini akan direkam dan juga akan di-upload di channel YouTube kita, webinar Jamaah Pengajian Kebangsaan. Untuk ya, dan juga akan kita share di Facebook Agama Cinta. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, bisa mengirimkan screenshot bukti mengikuti acara ini ke grup Agama Cinta ataupun ke grup webinar lingkungan hidup. Kemudian untuk e-sertifikat juga akan dicantumkan di Facebook Sekjen Agama Cinta. Jadi nanti sekalian di-follow ya. Nanti juga akan admin fallback supaya para peserta bisa mendapatkan e-sertifikat tersebut. Webinar ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian oleh inisiator acara dan juga narasumber. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Dan untuk sesi yang ketiga adalah sesi closing statement. Langsung saja kita mulai. Ya, ini yang pertama adalah doa pembuka dan juga pembacaan puisi oleh Habib Jafar Sodik. Kepada Habib Jafar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Merdeka. Para peserta webinar dan para narasumber, pada siang hari ini, izinkanlah saya menyampaikan curhatan saudara kita sesama makhluk. Itu judul puisi siang hari ini. Renungan Sufi Musafir di depan burung yang menjerit saat sayapnya terjepit oleh penjara yang sempit. Sang burung yang lama merunduk tiba-tiba mengangguk-angguk saat sang sufi kepalanya digaruk-garuk karena menyaksikan preman-preman berjubah yang ngamuk-ngamuk. Berusak fasilitas umum dengan muka bak naga-naga bertanduk. Kata sang burung, sebelum aku di penjara sangkar, terbang menikmati udara segar. Hutan-hutan bagiku adalah taman-taman penuh
Ya, terima kasih kepada Habib Jafar yang telah menyampaikan puisinya dan membuka webinar kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah kami mohon kepada inisiator acara kita, yakni Gus Soleh, untuk memberikan pengantar diskusi. Kepada Gus Soleh MZ, kami persilakan. Ya, terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang menjelang sore. Kami ucapkan salam sejahtera, salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita berkumpul dalam media virtual Zoom, meskipun kita jauh di tempat, tapi dekat di mata dan dekat di hati. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini dapat memberikan kemanfaatan buat kita semuanya, buat seluruh bangsa Indonesia, dan buat seluruh alam semesta ini. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 15 November 2020, kami dari Agama Cinta pada edisi ke-14 ini mengambil tema peran serta tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup untuk kelestarian alam dan berkat bagi semua umat manusia. Sengaja tema ini kita ambil karena saat ini memang di samping kita diuji oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, yang sampai detik ini belum juga ketemu kapan selesainya. Saat ini sudah mulai musim penghujan yang sangat, sehingga banyak terjadi bencana di sana-sini. Akan tetapi semuanya itu, kita sebagai khalifahnya Allah, mengelola di muka bumi ini, diberikan akal dan pikiran oleh Allah, bahwasanya Tuhan menciptakan langit, bumi, serta semesta alam ini, tiada lain, tiada bukan, adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia adalah hamba Tuhan yang mana diperintahkan untuk mengelola di muka bumi ini sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya. Di dalam maqalah dikatakan, laqad akalna falam ghorosna, faghorosna an liya'kula mimman ba'dana. Kita telah banyak memakan, baik itu dari buah-buahan maupun apa saja yang ada di alam semesta ini. Akan tetapi jarang sekali kita berpikir untuk menanamnya. Sementara kelangsungan hidup, kelangsungan regenerasi dibutuhkan suatu bentuk kehidupan lebih dari kita atau lebih layak daripada kita. Kalau saat ini kita hidup di era ini di tahun 2020, bagaimana di 20 tahun lagi? Bagaimana 50 tahun lagi? Bagaimana 100 tahun lagi untuk anak cucu dan regenerasi kita apabila kita semuanya umat manusia hidup di muka bumi ini dengan kerakusannya, membabat alam, ya, membabat hutan-hutan demi kepentingan daripada kapitalisnya atau kelompok-kelompok kapitalis demi meraup kekayaan alam untuk dirinya, kelompoknya saat ini saja tanpa memikirkan regenerasi kelak. Maka dari itu, faghrosnal an liya'kula mimman ba'dana. Kita diperintahkan untuk apa? Menanam sekarang
menjaga alam ini, liyakula mimman ba'dana, untuk dimakan orang-orang setelah kita. Maka dari itu kita minta ya kepada para narasumber semuanya, terlebih-lebih para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat, pentingnya kita memberikan tausiah, wejangan maupun masukan-masukan kepada peserta webinar khususnya dan juga kepada semua umat manusia. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan ini, melestarikan lingkungan ini. Jangan sampai dengan mengabaikan adanya lingkungan menjadi bencana buat kita. Padahal alam ini diciptakan oleh Tuhan untuk berkat buat kita semuanya. Contoh soal masyarakat kota, apabila abai tidak mau membuang sampah di tempat sampah, terlebih-lebih sampah yang tidak mudah hancur seperti plastik, di selokan-selokan ataupun di sungai-sungai, airnya sungai banjir, hujan deras, terjadilah banjir, maka rumah kita menjadi kebanjiran. Begitu juga perlunya, apalagi saat ini adanya pilkada serentak di 270 daerah, baik itu provinsi, gubernur, maupun kabupaten serta kota. Ini diperlukan pemimpin-pemimpin yang mana bisa menjaga daerahnya agar tidak mudah memberikan izin daripada perusakan hutan demi kepentingan para investor-investor yang tidak memikirkan kelangsungan umat manusia. Contoh soal hutan lebat, hutan lindung dijadikan tempat kelapa sawit atau dijadikan tempat apapun yang akhirnya apabila hujan besar tidak ada tampungan air dari gunung ini, terjadilah banjir bandang. Maka umat manusia yang ada di sekitar gunung itu terbawa daripada banjir bandang ini. Bukan hanya orangnya, rumahnya pun musnah apabila terjadi banjir bandang ini. Maka kata Allah, Dhuharul fasad fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kehancuran di muka bumi ini semuanya sebab akibat daripada tangan-tangan jahil manusia. Maka dari itu melalui webinar ini, usikum wa nafsi, saya wasiatkan kepada kalian-kalian semua, utamanya kepada diri saya sendiri, kepada lingkungan kita. Mari kita sama-sama jaga lingkungan kita agar alam kita menjadi bersahabat, agar alam kita benar-benar bisa hidup dan menghidupi kehidupan kita menuju kedamaian. Kata Gomblo, lestari alamku, ini penting. Bagaimana kita melestarikan alam ini demi kehidupan manusia, baik kita saat ini maupun generasi anak cucu kita. Demikian dari kami, ikuti webinar ini dari awal sampai akhir, supaya tidak gagal paham, dan share sebanyak-banyaknya, agar bisa memberikan kemanfaatan. Kalau saat ini tidak bisa mengikuti webinar, bisa mendengarkan di channel YouTube yang telah dibuat oleh panitia webinar. Demikian dari kami, terima kasih. Salam Indonesia, cinta damai, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. datang Pak Muhardi. Alhamdulillah kasih, akhirnya Gus bergabung Soleh. ya. Terima kasih Oke, tadi Gus ini Soleh siap. telah menyampaikan pengantar diskusi webinar kita pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Muhardi Karyanto. Kepada Pak Muhardi Karyanto kami persilakan. Terima kasih Mas Nurul. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila. Terima kasih kepada
Gus Soleh yang telah menyampaikan pengantar diskusi kita hari ini yang bertema peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup untuk kelestarian alam dan berkah bagi semua umat manusia. Adapun narasumber kita pada hari ini, yang pertama adalah Bapak Andi Ruban, SST MKes, dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Sulawesi Selatan, yang akan menyampaikan subtema mengenai kesehatan lingkungan. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Wahyu Nugroho, Sarjana Ekonomi, Ketua Yayasan Air Indonesia. Narasumber berikutnya adalah Bapak Yaya W. Junardi, Presiden Indonesia Global Compact Network, dan kemudian disusul oleh Bapak Irsan Batara Pandita Nusantara dari LSM Barisan Pelita Nusantara. Yang terakhir nanti narasumber kita adalah Bapak W.S. Mulyadi Liang, SPD Ing, ME, Kabid Pelatihan dan Pemberdayaan Rohaniwan Matakin, tim leader dari penulis buku Panduan Manusia, Hutan dan Perubahan Iklim dalam Perspektif Konghucu. Demikianlah sebelum kita masuk kepada narasumber yang pertama, Bapak Andi Ruban, saya akan menyampaikan sedikit pengantar. Pertiwi kian berduka, berteriak, memanggil dan mencari. Masih adakah manusia yang peduli dengan aku? Kutumpahkan lahar di Merapi, Sinabung, dan gunung-gunung api lainnya. Kusapu Aceh, Nias, dan Pangandaran dengan tsunami. Kugoyang bumi Donggala, Palu, dan Jogja. Kudatangkan banjir bandang untuk Wasior, Tangse Aceh, dan Manado. Dan kubuat Jakarta dan Bekasi tenggelam. Hutanku, kekayaanku telah kau rampas dengan paksa. Kau curi seluruh isi perutku dengan semena-mena. Aku hanya ingin kau lindungi agar aku mampu bertahan dan dapat memberikan nafas kehidupanmu untukku manusia, untukmu manusia. Lestarikan aku dan jangan rampas hak milikku. Kemarin aku menangis karena kau sakiti. Dan kini kau yang menangis setelah aku tumpahkan isi perutku. Inilah kira-kira pentingnya lingkungan hidup harus kita lestarikan. Mari kita masuki narasumber yang pertama, yaitu Bapak Andi Ruban, SST MKes, dosen Poltekkes Kemenkes Makassar. Waktu kami persilakan. Berapa menit, Bapak? 10 menit. Materi saya bisa di-share, Kak? Bisa itu, Pak. Mas Nurul, silakan Mas Nurul. 10 sampai 15 menit, Pak. Ya. Baik. Baik, sambil menunggu di-share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Soti hotu wede don tiang. Rahayu rahayu, salam kebajikan. Salam Nusantara. Terima kasih sekali pada Gus Mos, pada Habib Jafar, moderator. Saya koreksi sedikit, saya bukan ketua Hakli, Bapak, hanya termasuk pengurus saja. Dan terima kasih juga kepada narasumber yang berikut, para peserta sekalian se-Nusantara, se-Indonesia. Alhamdulillah, pada hari ini kita sempat ketemu dalam acara Agama Cinta. Sengaja ada bayi di sini, ada balita di sini, bahwa di dalam perut seorang manusia, seorang ibu, di situ sudah mengenal lingkungan. Janin itu memiliki lingkungan ibunya, dan ibunya memiliki juga lingkungan tersendiri. Nah, dari kecil kita sudah diajarkan berbagai pengetahuan hingga sekarang menjadi seperti ini. Baik, kita lanjut. Next.
Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhihaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bi taqwaha idin ba'atha asqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahu yaqwasuqiyaha wa kadzabuhu hakaruha wa damdama alaihim rabbuhum bidambin fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Kita lihat Indonesia tiap hari kena matahari dan hampir tiap malam ada bulan, siang malam bergantian, ada langitnya, ada buminya. Dan jiwa-jiwanya penghuni Nusantara ini selalu disucikan oleh Yang Maha Kuasa. Indonesia penuh dengan laut, penuh dengan darat. Kita lihat luasnya. Mari kita jaga bersama. Kita dari berbagai agama bisa melihat bagaimana kitab-kitab suci menyuarakan untuk menjaga lingkungan. Dari suara Islam, antara lain yang ada menyebut, tadi sudah disebut oleh Gus Mus, daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia. Lanjut. Next. Yeah. Next. Ya, dari sudut pandangan Islam, kita tahu bahwa langit itu ada 7. Dan ternyata juga sudah ditemukan bumi juga ada 7. Nah, kita hidup bersama dengannya. Tentu kita harus jaga semuanya itu sebagai karunia Allah. Nah, manusia itu ada kita tilik dan berpolitik dan sebagainya. Khusus pada kesempatan ini kita perhatikan, kita cermati dari segi kesehatan lingkungan. Next. Apa itu kesehatan lingkungan? Dalam deklarasi Human Rights oleh PBB, ada satu pasal yang telah atau diberikan atau dicantumkan terkait dengan hak asasi manusia, adalah salah satunya untuk memperoleh layanan kesehatan. Nah, pasal 28 ayat H, ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 kita sudah menyebut juga bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Beruntung sekali di negeri tercinta ini, setelah kita merdeka pada tahun 60, ada lahir Undang-Undang Kesehatan. Di sana menyebut bahwa kesehatan itu meliputi badan, rohani, mental, sosial, dan bukan semata-mata bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Kemudian pada tahun 92, nomor 23, Undang-Undang Kesehatan, sehat itu adalah keadaan sejahtera. Ya, badan, jiwa, dan sosial. Bagaimana hal itu memungkinkan yang bersangkutan untuk dapat hidup secara produktif, ya, ekonomis, ya, dan sosial. Nah, di undang-undang terakhir pun ada definisi sehat. Nah, definisi sehat di sini meliputi 4 poin besar, yaitu selain fisik, mental, sosial, juga spiritual. Ya, jadi ketika misalnya ada di antara kita warga Nusantara ini yang tidak menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing,
maka itu adalah tergolong orang yang sakit. Ya, menurut definisi ini. Lingkungan pun demikian. 10 tahun setelah konferensi Stockholm di Swedia, yaitu tepatnya tahun 72, Indonesia juga telah melahirkan undang-undang ketentuan-ketentuan pokok tentang lingkungan hidup. 3 kali juga berganti. Begitu pentingnya lingkungan kita harus jaga. Nah, dari 2 kesehatan dan lingkungan ini, lahirlah peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Dilanjut dengan ada Permenkes tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Bagaimana kita stop, ya, berhenti buang air besar sembarangan, kemudian kita terapkan cuci tangan pakai sabun. Berikut bagaimana pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, kemudian bagaimana mengelola sampah rumah tangga, dan bagaimana mengelola limbah cair. Di samping itu, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 2016, di situ pun juga menyebut dari 12 PISPK, ya, Program Indonesia Sehat, ya, pendekatan keluarga, ada 2 poin. Bagaimana apakah keluarga itu memperoleh akses air bersih, dan apakah keluarga itu memperoleh atau memiliki jamban yang sehat. Next. Next. Beruntung sekali dengan COVID ini kita telah memiliki undang-undang kekarantinaan kesehatan. Sebelumnya, ya, kembali slide sebelumnya. Ya, dalam ilmu kesehatan lingkungan sudah tadi. Lanjut, bahwa derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Ya, stop. Nah, 4 faktor itu ada karena faktor keturunan, ada karena pelayanan kesehatan, dan ada karena gaya hidup. Yang paling besar berpengaruh pada tingkat kesehatan seseorang adalah lingkungan. Nah, kita juga ingat bagaimana John Gordon dan Laraik ada segitiga epidemiologinya. Di situ ada host dan agent. Di situ keseimbangan lingkungan. Kalau seimbang lingkungan, maka tentu manusia yang bersangkutan juga akan menikmati sehat. Lanjut. Next. Dari lingkungan ini, dari kesehatan lingkungan ini, ada istilah sanitation. Ya, sanitation ini ya kita baca sama-sama boleh. Ya, generally refer to the provision of facilities, ya, and service for the safe disposal of human urine and feces. Secara umum, sanitasi itu merujuk pada fasilitas dan layanan terkait dengan keamanan. Keamanan apa? Buang tinja dan buang air kencing. Nah, itu harus diisolasi, ya, harus dilokalisasi supaya tidak menimbulkan penyakit pada manusia. Nah, begitupun WHO juga sudah definisikan bahwa kata sanitasi itu merujuk pada pemeliharaan kondisi higienis, kemudian layanan-layanan terkait dengan pembuangan sampah, nah, juga pembuangan air limbah. Nah, kita kaitkan dengan ajaran Islam, selain di rukun iman dan rukun Islam, ada topik bahasan namanya tahara. Nah, tahara ini terkait dengan kebersihan. Lanjut. Nah, bagaimana kebersihan itu bisa kita perhatikan. Ya. Kalau Wagner and Lennox, ya, ada 6F, ya, 6F. Jadi fluid, ya, fluid itu cairan, kemudian file lahan atau tanah, ya, files, ya, flies itu adalah lalat, kemudian pinjer ini jari-jari tangan, nah, kemudian vomitus, ya, di permukaan percikan permukaan, dan makanan. Kalau kita kaitkan dengan COVID yang sekarang ini,
umumnya dari sini. Ya, jadi permukaan yang bisa disentuh oleh orang-orang, ya, itu bisa menularkan COVID. Ya, untung sekali negara kita sejak Februari sudah mengeluarkan aturan-aturan. Terakhir masih bahwa yang suspek di Indonesia ini ada 154. Mudah-mudahan yang hadir ini tidak ada yang kena. Ya. Ini kan awalnya dari Wuhan. Dan banyak sekali webinar sudah bercerita dengan coronavirus. Ya, bisa juga nanti kita diskusikan. Oke, lanjut. Di apa yang saya ingin katakan untuk slide ini, bahwa 6F ini mari kita jaga ya, dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ya, nanti slide-nya mungkin bisa dibagi. Inilah 12 derajat kesehatan menurut Hendrik Bloom yang bisa dinikmati oleh setiap manusia. Saya kira slide berikut yang perlu. Slide berikutnya. Ya. Nah, mari kita renungkan bersama. Ketika orang jujur terhadap lingkungan, maka kita akan menikmati lingkungan yang sehat. Lingkungan yang indah, lingkungan yang baik, dan lingkungan yang menunjang kehidupan kita. Tapi kalau orang tidak jujur terhadap lingkungan, ya, seperti ini bisa terjadi. Ini yang nomor 4, bagaimana sebuah sungai dipenuhi oleh sampah. Dan sampah-sampah ini tentu tidak datang dengan sendirinya. Ini adalah sumber dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Kenapa dikatakan tidak jujur pada lingkungan? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terus seperti ini anak kecil, ya dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau memang seperti orang buang air juga, kita tempatkan pada tempatnya, bukan di sembarang tempat. Ya, seperti itu. Lanjut. Lanjut. Baik, sekarang kita perhatikan di ayat-ayat Al-Quran ya, banyak sekali yang berbicara terkait dengan kebersihan. Ya, di Al-Baqarah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kemudian di ayat-ayat lain juga demikian. Ya. Berikut di surah Ar-Rahman, di situ kita diberi ingatan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Malah sampai 33 kali ya, kita beri perhatian di situ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, untuk itu, kalau memang umat Islam beragama dengan baik, pasti dia akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, selalu memelihara kebersihan. Lanjut lagi. Ya, begitupun di dalam Al-Hadis. Ya, ada hadis yang sering kita biasa dengar. At-tahuru satrul iman. Ya, jadi ada juga di bunyi yang lain, an-nadafatul nisful iman. Bahwa kebersihan itu adalah tanda keimanan, atau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka setiap umat Islam sejatinya lah adalah orang-orang yang bersih, bersih dirinya, bersih keluarganya, bersih lingkungannya, bersih rumahnya. Ya, karena di sana juga banyak pesan-pesan dari Rasul Muhammad SAW. Antara lain ada hadis, jika saja tidak merepotkan, maka setiap berwudu, ya 5 kali kita berwudu sehari semalam, maka setiap ingin salat itu harusnya bersugi, harusnya selalu menyikat gigi. Rasul ketika saat berwudu itu beliau menghabiskan air ya sekitar 2 liter atau 3-4 liter ya, 2 liter lah ya. Jadi karena ini ada versi berbagai. Yang jelas apa yang ingin kita petik hikmahnya di sini dengan angka-angka seperti ini, air itu mari kita jaga, mari kita hemat, ya, mari kita efisien menggunakannya. Laut yang asin itu yang memenuhi bumi ini lebih banyak dibanding air tawar.
air tawar itu hanya sekitar berapa persen saja ya, untuk kita bagi-bagi seluruh umat manusia. Maka mari kita jaga air, jangan dikotori, ya, dan untuk kebutuhan ibadah pun sudah ada patokan-patokannya. Nah, saya tambah lagi sedikit dengan air. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 32 2017 ya, tentang air bersih, ya, sesungguhnya air yang bersih itu adalah yang tidak berasa, ya, tidak berbau, tidak berwarna. Dan itu sudah disebutkan di dalam banyak hadis, ya, bahwa air yang bernajis itu, ya, apabila air itu sudah berwarna, sudah berasa, dan sudah tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin di slide ini, kita dilarang oleh Rasul Muhammad SAW untuk tidur setelah makan. Nah, ini juga untuk kesehatan diri kita, ya, kesehatan kita punya lambung. Dan kita juga dilarang membuang apapun, ya, membuang duri, membuang apa di tempat orang berteduh, ya, di tengah jalan. Ini adalah aplikasi-aplikasi versi kesehatan lingkungan yang bisa kita bangun, bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Ya, sedikit. Ya. Saya ingin melihat ini manajemen penyakit. Ya, bahwa inilah media-media lingkungan, ya, yang bisa kita harus cermati bersama. Udara, air, pangan, ya, sektor, ya, termasuk juga sesama kita manusia. Jadi supaya kita saling menjaga, kita pakai masker dalam berinteraksi, ya, ini juga termasuk untuk mencegah penularan, ya, penyakit yang sekarang kita kenal itu, ya, COVID-19. Oke, lanjut. Tinggal 2. Ya, saya ingin mengerucut, ya, mengerucut. Dulu waktu tahun 50-an ada sanitarian, ada profesi sanitarian. Teman-teman itu dulu dikenal dengan mantri jamban, mantri cacing, yaitu tahun 50-an, ya, 60-an. Nah, berkembang muncul dengan nama ilmu kesehatan lingkungan. Dan intinya juga tetap akan kembali ke sini. Setiap manusia setelah makan, setelah istirahat, pasti akan mengeluarkan apakah itu buang air besar atau buang air kecil. Ya. Saya ingin jelaskan sedikit, ini ada gambar-gambar toilet. Kemarin pas ada penganugerahan beberapa se-Indonesia, ada 7 gubernur, ya, memberikan penganugerahan kepada sanitarian se-Indonesia. Alhamdulillah, pada desa-desa yang telah mengalami atau mencapai ODF, ya, ODF itu Open Defecation Free, artinya tidak lagi ada warga masyarakat yang buang air sembarangan. Ya. Ini saya ingin jelaskan sedikit tentang bangunan ini. Bangunan ini adalah di desa-desa kita. Kadang kita hanya melihat yang penting terbangun. Harusnya kita perhatikan ketika dibangun, ya, ketika dibangun ini ada contoh, ya, jangan pernah membuat tempat airnya itu di sebelah kiri, ya, karena orang susah untuk mengambil air. Ya, umumnya kan orang tidak kidal. Ya, harusnya baknya itu sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, harusnya baknya sebelah kanan. Begitupun kalau misalnya situasinya, posisinya jangan sama rata dengan buangan kloset itu, karena ketika orang cebok, ya, istinja itu, dia akan keluar terpercik-percik, ya, dan sebagainya. Begitupun kalau tinggi, ya, tinggi sekali baknya, bagaimana caranya diraih? Ada satu yang penting, jangan pernah toilet itu menghadap barat timur, ya, terkait dengan kiblat, harusnya utara selatan. Jadi bukan hanya yang penting ada toilet, yang penting ada jamban keluarga, tapi itu juga harus diperhatikan, ya, dari segi Islam. Begitupun dari segi psikologis, tidak dibenarkan begitu pintu langsung kelihatan kloset, ya, harusnya dia di samping atau kiri atau kanan. Ya, ini barangkali penjelasan-penjelasan yang terkait dengan teknis sedikit.
Nah, yang terakhir ada beberapa pesan-pesan ya dari para tokoh-tokoh lingkungan. Yang terakhir, bahwa kalau kebersihan sebuah rumah itu ya memang intinya pada toilet. Ya. Kemudian waktu Pak Emil Salim menjadi Menteri Lingkungan Hidup, beliau mengakronimkan namanya, Ebin Salim. Engkau mesti ingat lingkungan, salimnya itu seandainya Anda lupa, itu malapetaka. Nah, bukan lagi terima kasih yang pantas kita sampaikan kepada alam, tapi ungkapan maaf yang sungguh patut kita suguhkan kehadiran alam oleh manusia yang masih menghuni alam. Karena terus meregup kenikmatan alam tanpa mementingkan keseimbangan alam, tanpa memerhatikan kepentingan alam, hingga hampir melupakan pencipta alam. Sekira demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Terima kasih, sungguh luar biasa Pak Andi, karena memang beliau adalah seorang dosen lingkungan hidup. Tadi ada pesan beliau bahwa rumah yang sehat harus rumah yang memiliki toilet. Sungguh betul sekali bahwa kesehatan dasar adalah tergantung kepada kebersihan rumah tangga. Kebersihan rumah tangga yang paling utama adalah toilet dan air bersih. Itulah pesan yang disampaikan oleh Pak Andi Ruban. Kemudian kita masuk kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Wahyu Nugroho, Sarjana Ekonomi, Ketua Yayasan Air Indonesia. Sudah siap Pak Wahyu? Pak Wahyu sudah siap? Ya, waktu kami persilakan. 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk memberikan sedikit paparan tentang apa yang telah kami lakukan, cita-cita kami, sehingga mudah-mudahan apa yang telah dan akan kami lakukan mendapatkan sambutan baik, yang kemudian menjadi satu gerakan bersama demi untuk lingkungan. Sebelumnya saya ingin memberitahukan apa latar belakang kami mendirikan Yayasan Air Indonesia ini. Yaitu kami banyak melihat dan merasakan bahwa air merupakan satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, di mana di kota kami di Batam pernah mengalami krisis air, sehingga ada di sehari hidup. Ini sangat menyusahkan. Kemudian kami bersama teman-teman ingin melihat apa yang terjadi sehingga Kota Batam mengalami hal yang demikian. Ternyata kondisi hutan di sekeliling tampungan air di Kota Batam ini sangatlah buruk, yaitu banyak rusak baik dari kebakaran hutan maupun dari perambahan hutan atau alih fungsi lahan. Begitu juga ketika kami melihat sering berkali-kali, berulang-ulang selama bertahun-tahun, kami melihat di televisi bencana banjir setiap tahun terjadi di musim penghujan. Begitu juga sebaliknya, di musim kemarau, bencana kekeringan banyak terjadi, terutama di Indonesia wilayah bagian timur, NTT misalnya. Bahkan di daerah Jawa Timur, di daerah Lumajang kalau nggak salah itu setiap tahun itu terjadi musim
kemarau, kemudian masyarakat di daerah itu kesulitan mencari air, sehingga perlu berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan sekedar air konsumsi saja. Nah, kami kemudian mencoba bergerak. Walaupun kecil, kami mencoba untuk sedikit demi sedikit menanami pohon dengan harapan di masa depan nanti bisa memperbaiki kondisi lingkungan alam, terutama demi ketersediaan air. Kami juga berpikir, merujuk pada program pemerintah sekarang ini tentang ketahanan pangan, apabila tidak disertai dengan ketahanan air, kami berpikir itu sangat sulit untuk dicapai. Bagaimana tidak? Ketika petani sudah mulai tanam, tumbuh, musim hujan, air cukup, tapi kemudian datanglah banjir, maka tanaman para petani akan hancur, rusak. Begitu juga sebaliknya, ketika musim kemarau, air kurang, akhirnya produktivitas petani akan menjadi kecil, bahkan bisa dibilang kusau atau gagal panen, gara-gara persoalan kekurangan air dan kelebihan air. Kalau melihat dari persoalan ini, ternyata semua ini dipicu oleh rusaknya lingkungan kita. Lingkungan hutan lindung yang mestinya dalam kondisi prima, itu banyak yang sudah rusak. Baik rusak oleh akibat jahil manusia, baik secara individual maupun secara lembaga. Artinya lembaga di sini adalah kebijakan yang membuat hutan lindung berubah menjadi hutan, menjadi pemukiman misalnya. Ini di Batam sering terjadi begitu. Begitu juga di daerah Jawa. Saya melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini melalui Kementerian KLHK itu sebenarnya sudah bagus. Cuman akselerasi dari pembangunan hutan ini masih kalah jauh dengan akselerasi perusakannya. Kemudian pemilihan tanamannya juga, saya pikir ini perlu dikaji ulang lagi ya. Karena begini, penggundulan hutan ini yang dilakukan oleh banyak perambah hutan itu untuk diambil kayunya biasanya. Kayu itu akan digunakan untuk proses industri misalnya, untuk bangunan rumah, untuk furniture dan sebagainya. Jadi kemampuan aparat untuk menjaga hutan dari pencurian-pencurian semacam itu, kami rasakan itu sangat lemah. Sehingga perlu ada modifikasi kebijakan, bagaimana caranya hutan ini bisa dihutankan kembali, tetapi kayunya seminimal mungkin bisa diambil oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pencurian, lah katakanlah begitu ya. Untuk dicuri, pantas untuk dicuri kayunya itu. Kami berpikir dan memilih bahwa pohon beringin adalah salah satu pohon yang sangat potensial untuk melestarikan hutan. Begini, kenapa kami memilih beringin? Beringin ini dikenal dari zaman dahulu, di mana ada pohon beringin di satu tempat, muncul sumber-sumber air di wilayah sekitar itu. Dan ini sudah terbukti memang, banyak wilayah yang dulunya sumbernya air bagus, karena di situ banyak pohon-pohon beringin, kemudian wilayah itu terjadi kerusakan akibat entah alam, entah dilakukan oleh manusia, sehingga pohon-pohon beringin itu menjadi tak ada, maka air yang keluar dari tanah atau mata air itu menjadi berkurang debitnya atau hilang. Sebagai contoh itu di Umbulan, Jawa Timur,
yang dulu sebelum tahun 80-an itu debit sumber airnya itu menurut data yang pernah saya dapatkan itu 9.000 meter kubik per detik. Nah, saat ini itu tinggal 4.000 meter ruang Jawa Timur. Ada keistimewaan-keistimewaan lain dari pohon beringin, yaitu salah satu yang paling krusial adalah kayunya tidak bisa digunakan untuk proses untuk keperluan industri. Tak bisa untuk kayu bakar, tak bisa untuk membuat lemari, tak bisa untuk membuat pintu, kusen, dan lain-lain. Sehingga kayu itu tidak dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Untuk kayu bakar saja tak bisa. Ya kan? Jadi, kemungkinan untuk pencurian pohon beringin di hutan itu kecil. Itulah makanya kami lebih serius melakukan penanaman, sementara ini masih di Batam, karena kami mempunyai daya masih belum terlalu banyak. Sementara ini masih di Batam, kami mengusahakan bersama kawan-kawan termasuk Mas Zul Alimin yang juga jadi peserta di sini, itu mencari atau bagaimana caranya menanam beringin sebanyak mungkin. Jadi kami hunting anakan beringin di gedung-gedung, kemudian kami tanam di tempat-tempat area-area yang memungkinkan untuk bisa abadi di wilayah resapan-resapan air. Begitu juga dengan cara mencangkok. Tapi kemudian kami berpikir, kalau kemudian kita membutuhkan sangat banyak pohon beringin, itu nggak mungkin kita lakukan dengan cara yang seperti itu. Makanya kami mencoba untuk mengembangbiakkan beringin secara generatif, yaitu dari biji. Nah, kami berhasil, hanya saja oleh karena kemampuan kami masih terbatas, maka kami belum bisa memenuhi kuota yang dibutuhkan untuk ditanam di Kota Batam saja. Padahal rencana atau cita-cita kami ingin suatu saat seluruh Indonesia, di mana ada daerah tandus, terutama di daerah timur yang kondisi alamnya berbau pohon beringin, bisa ditanam di situ, sehingga nantinya bisa membuat atau merubah tanah itu menjadi subur, berair, bermata air, itu akan kami lakukan. Insya Allah mungkin dengan kerjasama banyak pihak, kami akan mengadakan bibit beringin sebanyak mungkin, ya kan, sehingga bisa menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia yang memerlukannya. Para peserta webinar yang saya hormati, dari sosialisasi semacam ini, ya kan, dari diskusi-diskusi semacam ini, mudah-mudahan saya berharap pekerjaan kami ini didukung atau disertai berbuat, tidak hanya sekedar kita berwacana, berteori, kenapa, dan sebagainya, tapi kita mulai berbuat. Sedikit atau banyak, itu tentu tetap ada manfaatnya. Saya sangat tertarik pada beberapa tokoh dunia lakukan semacam campaign, ya, di samping campaign tapi juga melakukan penanaman. Itu menunjukkan bahwa penanaman pohon sebagai individu itu sangat penting. Nah, ini yang kurang di masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia ini. Contoh atau ajakan yang serius dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama kalau dalam lingkungan agama Islam, itu ulama lah, ya, kiai. Bahkan saya pernah mengajak seorang kiai di kota Jember untuk menggalakkan atau memobilisasi, menggerakkan masyarakat untuk penanaman pohon di hutan yang sudah rusak. Ini tak dapat sambutan yang memadai. Nah, kita perlu campaignkan di sini karena air ini adalah kebutuhan manusia yang sangat mutlak, di mana manusia bisa hidup hanya dengan air, ya kan, tanpa emas dan permata. Sebaliknya, takkan bisa hidup dengan emas dan permata tapi tanpa air. Ini yang kita ini masih belum merasakan ketiadaan air, seringkali merasa
seringkali ceroboh menghadapi fenomena-fenomena perusakan alam ini. Nah, di kesempatan ini saya ingin mengajak, ayolah kita ini mulai secara masif, secara sungguh-sungguh mengajak dan berbuat, memperbaiki alam ini, memperbaiki infrastruktur alam ini, infrastruktur air, sehingga nanti, ya kan, tidak ada lagi kita dengar ada banjir bandang yang membawa material-material kayu-kayu potongan bekas penjarahan hutan maupun kekeringan, di mana manusia akan merasakan kesengsaraan akibat ketiadaan air, sehingga harus diperlukan bantuan dari berbagai pihak yang jauh-jauh mengirimkan air, tangki-tangki, atau kalau enggak juga berjalan berkilo-kilometer hanya untuk keperluan air minum dan mandi saja. Ini yang kami harapkan. Mohon maaf, saya sebenarnya tidak memiliki background di dunia lingkungan, tetapi oleh karena kepedulian kami, kekhawatiran kami atas nasib masyarakat di masa depan, bagaimana kalau nanti hutan ini pada rusak, nasib masyarakat ini yang diakibatkan oleh ketiadaan air maupun kelebihan banjir dalam hal ini banjir, oleh karena tidak ada resapan-resapan yang cukup memadai untuk menampung air hujan. Demikian dulu pengantar dari saya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, kemudian bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan kembali. Dan saya juga mengirimkan tadi di grup tentang buku Yai, itu juga berisi tentang beberapa penjelasan yang nggak akan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber Pak Wahyu Nugroho yang luar biasa tadi menyampaikan materinya, di mana sangat ironi di negara yang mempunyai dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Apabila musim penghujan kita kebanjiran, dan apabila musim kemarau kita kekeringan. Nah, ini menjadi keprihatinan dari narasumber tadi, dan beliau sungguh ajaib walaupun tidak memiliki latar belakang lingkungan, tetapi sangat memperhatikan lingkungan, terutama air. Dan saya juga baru mendengar, mungkin juga rekan-rekan peserta webinar ini, bahwa pohon beringin memiliki keunikan. Di samping bisa menahan mata air, jadi di mana ada pohon beringin, maka sumber mata airnya akan terjaga dengan baik. Dan Allah memberikan itu sebagai berkah karena terhindar dari penggundulan hutan, karena pohon beringin tidak layak untuk menjadi tiang ataupun dinding rumah, bahkan untuk menjadi kayu bakar. Ini adalah satu yang baru saya dengar, dan yang menjadi masalah adalah bagaimana dapat membudidayakan pohon beringin ini dengan cepat, tidak hanya dengan melalui biji, karena mungkin biji pohon beringin sangat sulit didapat, sehingga nanti Yayasan Air Indonesia dapat mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memelihara sumber air yang merupakan sumber kehidupan manusia. Terima kasih Pak Wahyu. Untuk narasumber yang berikutnya yaitu Pak Yaya W. Yunardi, Presiden Indonesia Global Compact Network. Kami persilakan. Pak Yaya sudah hadir? Ya, sudah. Silakan Pak. Selamat, terima kasih Pak Moderator. Suara saya bisa didengar ini? Bisa, bagus. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Kepada Habib Jafar yang saya hormati, Ghosnola yang saya hormati, dan semua teman-teman, para hadirin, terima kasih atas kesempatan untuk berbagi dalam hubungan dengan masalah lingkungan pada siang hari ini, yang saya coba bisa lakukan dalam 15 menit. Saya akan membagi dalam 3 bagian. Pertama, saya akan bicara yang lebih global dalam hubungan dengan masalah hubungan antara lingkungan dengan manusia. Kedua, saya akan bicara mengenai banyak isunya mengenai apa sih masalah lingkungan itu sendiri. Dan yang ketiga, kemudian apa saja yang mungkin bisa kita kerjakan. Tentunya sudah dibicarakan beberapa tadi oleh Pak Andi dan oleh Pak Wahyu dan sebagainya.
Saya coba kalau bisa share sedikit beberapa chart. Bisa dapatkan untuk bisa boleh sharing screen? Ya, Mas Nurul. Siap. Monggo, Pak. Ya. Oke, screen saya kelihatan? Mantap. Sudah kelihatan. Ya, oke. Jadi sesuai dengan topiknya, kita membicarakan mengenai peran serta tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup untuk kelestarian alam dan berkat bagi semua. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah lingkungan hidup, saya ingin memulai dulu dengan sesuatu yang sekarang sangat global dan banyak dibicarakan, yaitu dinamakan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Ini sebenarnya sesuatu yang bukan cuma baru-baru ini, sudah lama, ya. Jadi yaitu apa yang dimaksudkan dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah definisi yang dicetuskan di dalam Brundtland Commission tahun 1987. Jadi bukan sesuatu yang baru, tapi hari ini masih kita bergulat membicarakannya. Nah, muncullah pada waktu istilah yang namanya berkelanjutan atau sustainability, yang mulai dikenal sejak tahun 80 dan menjadi sangat populer sejak Hari Bumi dicetuskan pada waktu di Rio, namanya Rio Summit tahun 1992. Lalu kemudian dari Rio Summit yang sekarang mulai dikenal Hari Bumi tiap bulan Maret itu 22 Maret muncullah satu diskusi pada waktu tahun 2012 namanya Rio Plus 20. Lalu kemudian dengan berakhirnya Millennium Development Goals, maka juga lalu kemudian diluncurkan oleh PBB yang namanya Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG pada tahun 2015, di mana juga pemerintah Indonesia dan semua negara lain itu mendukungnya. Jadi kalau kita membicarakan pembangunan berkelanjutan itu adalah keseimbangan di dalam alam, dalam pembangunan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Ya. Jadi kita tidak bisa mengembangkan ekonomi dengan merusak lingkungan, tapi kita tidak bisa mengembangkan ekonomi tapi merusak tatanan sosial dan seterusnya. Jadi ada keseimbangan antara tiga-tiganya ini. Nah, kemudian September tahun 2015 PBB mencetuskan namanya Sustainable Development Goal, tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya minta maaf kalau semua sudah tahu, tapi saya kira kita akan mengulang-ulang seperti ini, yaitu ada 17 sasaran atau tujuan pembangunan. Kalau di Indonesia itu koordinasinya di tangan Bappenas, tapi juga melibatkan semua pihak. Nah, kalau kita lihat semua dari 17 ini, lihat ini sifatnya holistik sekali. Dari satu mengenai masalah kemiskinan, kedua masalah pangan, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah gender, tadi masalah air tadi banyak dibicarakan, itu SDG ke-6. Nomor 6 itu adalah mengenai air bersih dan sanitasi sehat. Lalu masalah energi, pekerjaan, alam, masalah produksi, masalah cuaca, Sustainable Development Goals. Jadi kalau kita bicarakan tadi lingkungan, ya sebetulnya banyak dibahas di sini yang ada sangkutannya dengan masalah lingkungan tadi, baik mengenai air, mengenai alam, mengenai dan sebagainya. Nah, ini supaya gampangnya, kalau 17 tadi itu susah, sebetulnya gampangnya ringkasnya seperti ini. Jadi sebetulnya pemerintah Indonesia telah meluncurkan namanya Rencana Aksi Nasional untuk pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke, kalau tadi saya sebutkan pada waktu Brundtland Commission itu ada 3P tadi ya, ingat Profit, People, Planet. Ya. Nah, sekarang ada 5P. 5P tetap berlaku mengenai profit, keuntungan itu berubah menjadi prosperity. Ya. Jadi sekarang itu kalau dalam dunia usaha kita mulai bicara, bukan lagi sekarang bicara mengenai keuntungan, kita mesti bicara mengenai kesejahteraan dan keberlanjutan. Tetap mengenai masalah orang, manusia, mengenai bumi, mengenai perlu lagi ketiga-tiganya, dua lagi yang penting yaitu masalah kehidupan yang damai dan kemitraan bersama-sama. Jadi gampangnya sekarang itu adalah 5P. Kalau kita mau bicarakan mengenai masalah pembangunan berkelanjutan itu dan di mana termasuk bumi. Nah, saya akan bicara 3 hal mengenai masalah lingkungan yang saya kira perlu perhatian kita. Satu, kita akan bicara mengenai, saya sedikit akan singgung mengenai pencemaran lingkungan karena sampah, organik maupun plastik. 2 adalah pencemaran air, sungai dan laut.
dan ketiga pencemaran udara dan perubahan iklim. Tadi sudah disinggung, tapi saya akan masukkan lebih detail lagi. Ya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, tadi sudah disinggung mengenai sampah ini adalah sangat krusial ya. Masalah ini sangat mengandung kontroversi. Indonesia, mungkin dikatakan Indonesia adalah penghasil sampah yang paling produktif. Berapa banyak sampah kita hasilkan? Menurut KLHK itu 175.000 ton setiap hari atau 64 juta ton per tahun. 64 juta ton per tahun. 175 ton per hari dan 50% adalah organik, 50% anorganik, dan yang bertanggung jawab ini adalah 48% rumah tangga. Ya. Jadi ini kita bicarakan masalah sampah lingkungan itu kita sendiri ini adalah rumah tangga. Ya. Lalu kemudian yang lebih darurat sekarang adalah sampah plastik yang kita di sini termasuk nomor 2 yang mengotori laut di dunia. Oke, sekarang dengan adanya COVID menjadi tambahan lagi yang menjadi sangat penting yaitu limbah medis yang merupakan limbah beracun di mana dengan tiap hari kita mesti menggunakan APD dan kita mesti masker dan sebagainya, itu semua menjadi suatu limbah yang juga berbahaya. Berikutnya, saya bicara mengenai pencemaran sungai dan laut. Ini juga karena sampah organik, plastik, limbah rumah tangga, limbah industri, tekstil, batik, pengolahan ikan dan sebagainya. Ini juga jadi masalah. Kelakuan daripada rumah tangga dan kelakuan daripada industri juga sama. Industri tekstil terutama banyak kalau Anda di Jawa Barat membuang air limbahnya dari juga dikotori. Dan diketahui juga bahwa secara global yang berkontribusi terhadap limbah air, 20% limbah air di dunia itu karena industri tekstil. Jadi ini cukup besar. Nah, limbah ini juga lalu kemudian mencemari laut, lalu kemudian mikroplastik dimakan ikan, oke, lalu ikannya kita makan, atau ikannya mati. Oke. Jadi ini 70%, diperkirakan 70% ikan di sekitar lautan kita itu sudah mengandung mikroplastik di dalamnya. Jadi dan ini adalah sumber pangan kita, lautan, maka kita juga mengalami satu masalah dalam hal ini. Berikutnya, mengenai pencemaran udara. Saya kira ini yang mungkin sangat penting menurut saya, tadi belum dibahas. Ya. Jadi memang cuaca, apalagi seperti Jakarta, sementara terlihat kualitas udaranya membaik. Karena apa? Karena tidak ada kegiatan. Tapi sebetulnya kita tidak boleh lupa bahwa urusan kerusakan lingkungan itu adalah karena urusan cuaca juga. Jadi badai yang lebih besar itu adalah COVID. Bukan COVID, tapi adalah perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Kenapa itu? Yaitu adalah pemanasan udara karena adalah emisi gas CO2, metana dan sebagainya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan fosil dari gas buang kendaraan motor, dari pesawat udara, dari kapal maritim, juga sebagai akibat penebangan hutan, sebagai akibat juga pembukaan pertanian, sebagai akibat juga pembukaan lahan peternakan. Jadi ladang pertanian, ladang peternakan, ladang sapi, ladang kuda, peternakan kuda itu juga menimbulkan emisi gas yang menyebabkan juga lalu pemanasan udara, lalu kemudian menimbulkan perubahan cuaca. Jadi ini juga satu yang sangat bahaya karena kalau perubahan cuaca ini melebihi 1,5 derajat sampai tahun 2030 itu yang dahsyat. Saya ambil gambar ini dulu, coba Anda lihat di sini. Jadi sekarang itu kita banyak bicara mengenai di sini COVID, ya, satu badai sekarang yang lebih besar adalah nanti ada kalau ada resesi. Badai yang lebih besar itu adalah kalau ada perubahan cuaca, dan perubahan cuaca ini kalau tidak hati-hati akan bisa menjadikan pemusnahan biodiversity dan pemusnahan biota hayati itu sangat pengaruh dengan kehidupan kita semua. Ya, ini saya juga mau sebutkan bagian itu untuk kita satu piring steak itu dibutuhkan 400 liter air. Kalau di Latin Amerika membutuhkan 15 kg emisi gas. Ya, jadi
ini semua adalah suatu keadaan di mana terjadi adanya banjir, badai, dan sebagainya juga. Jadi semua holistik masalahnya, bukan hanya karena hutan, tapi karena gas buang, karena batu bara, karena peternakan, dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, lalu berikutnya mungkin saya mau apa tindakan kita. Saya mau memperkenalkan istilah di sini, mungkin pada waktu yang lain mungkin dibicarakan, namanya circular economy atau ekonomi sirkular. Kenapa saya mau sebutkan di sini? Karena secara untuk kepentingan masyarakat dan apalagi UKM, ini adalah sesuatu yang sangat menarik yang juga mengatasi isu lingkungan, tapi pada saat yang sama menciptakan ekonomi. Jadi sebuah ekosistem yang menerapkan interaksi positif dengan lingkungan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, secara bersama mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, ini jadi kenapa? Jadi kalau kita orang menganggap kalau membereskan lingkungan mengeluarkan uang, kita bisanya membereskan isu lingkungan tapi mendapatkan juga manfaat ekonomi. Ya. Dan secara global sekarang itu hanya circular ekonomi ini hanya 8,6%, sedang selebihnya masih yang ekonomi yang biasa, ya seperti sekarang yang banyak membuang limbah. Dan sekarang ini kalau dihitung-hitung adalah kira-kira ada 100 miliar ton per tahun yang kemungkinannya bisa diolah kembali limbah-limbah itu menjadi satu kegiatan yang punya manfaat ekonomi. Jadi ini nanti mungkin suatu kesempatan yang lain. Di Indonesia kita sudah mulai mengiyakan ini. Tahun depan juga akan ada Circular Economy Forum yang ketiga dilakukan di Jakarta. Ya, oke. Nah, apa tindakan kita? Saya nggak ada dalam chat di situ. Kira-kira secara konkret, tadi Pak Wahyu juga bicara konkret mengenai masalah air, masalah pohon beringin dan sebagainya, banyak ada pohon terbesi juga Pak. Saya kira begini, beberapa poin sebagai tindakan. Satu, kita bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk, menjadi produk pupuk, atau bisa dipakai untuk mengembangkan larva maggot, yaitu dari serangga, pengurai sampah untuk menjadi pakan ikan. Kita juga bisa menghasilkan biogas sebagai energi alternatif. Teknologinya tidak rumit dan bisa dalam skala rumah tangga. Oke, tapi mungkin lebih produktif kalau ada dalam bentuk kelompok. Itu satu poin yang kita bisa lakukan untuk mengatasi sampah sekaligus menghasilkan satu manfaat ekonomi. Dua, kita bisa mendaur ulang limbah plastik untuk dimanfaatkan kembali dalam siklus produksi bekerjasama dengan pabrik, atau menggunakan kembali menjadi produk-produk kerajinan dan perlengkapan rumah tangga. Lagi-lagi mengatasi plastik untuk bisa pakai untuk manfaat ekonomi. Sekolah-sekolah bisa membentuk bank sampah sebagai sarana pengumpulan sampah, sekaligus meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan lingkungan sehat. Keempat, musim hujan kita kebanjiran, musim dingin kita kekeringan, musim kering. Kita disebutkan tidak cukup air untuk masak, sawah gagal panen. Padahal kita ada satu cara yaitu dinamakan water harvesting atau panen hujan untuk koleksi air dan dipakai pada musim kering. Jadi seperti di daerah yang kering seharusnya kita bisa bikin lubang-lubang biopori di sekitar rumah dan taman untuk meningkatkan daya serap tanah dan menahan deras air. Saya 3 tahun yang lalu mengkampanyekan 1 juta biopori di Jakarta. Satu lubang-lubang 1 meter, oke, untuk kalau hujan air terserap masuk ke dalamnya. Dan 1 juta biopori sekali hujan itu bisa menangkap 7 juta liter air. Jadi kalau berkali-kali hujan itu juga untuk memasukkan air supaya air tidak mengalir keluar ke sungai, tapi juga masuk ke dalam serapan tanah dan tanah kita juga lebih subur. Kita bisa membangun tangki air bawah tanah atau kolam penampungan untuk mengatasi kebutuhan air dan sekaligus untuk pengaturan pengairan pertanian dan perkebunan. Kita bisa memanfaatkan ladang untuk tanaman produktif dan peternak ikan, bisa mengurangi pemakaian kantong plastik dalam kehidupan sehari dengan belanja tidak menggunakan kantong plastik. Kita juga bisa mendaur ulang minyak goreng sehingga bisa dipakai lagi. Itu beberapa contoh menurut saya yang bisa dilakukan dalam skala kecil, lebih sederhana di dalam urusan mengatasi keadaan ekonomi ini. Yang berikutnya adalah skala lebih besar, tentunya menggunakan bahan alternatif, rendahkan bambu, kayu, mengurangi pemakaian batu bara, menggunakan tenaga angin, tenaga matahari. Itu urus pemerintah lah ya, karena itu besar sekali industrinya. Melakukan restorasi hutan, konservasi hutan, menanam pohon baru, tapi dikatakan Mas Wahyu tadi itu, mengembangkan sumber daya alternatif, memanfaatkan dan mengembangkan transportasi massal dan mengurangi pemakaian mobil pribadi,
Jadi lagi-lagi ikut pemerintah resmi ini mengembangkan packaging bukan dari bahan plastik lagi, tapi menemukan sesuatu yang bungkusan-bungkusan itu yang bukan dalam bentuk plastik sehingga tidak merusak lingkungan. Dan lalu kemudian pengolahan limbah medis yang juga menjadi sangat penting di sini. Jadi saya kira beberapa hal di sini barangkali mungkin kembali kepada kita sendiri, seberapa banyak hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat. Dan ini barangkali adalah peranan dari tokoh agama, tokoh masyarakat untuk di daerahnya masing-masing menggalakkan semua kegiatan-kegiatan tadi sehingga kita bisa konkret mempunyai kegiatan mengatasi lingkungan. Dan penerapan teknologi dalam ramah lingkungan itu diperlukan untuk mengembangkan satu yang dinamakan ekonomi hijau. Tadi saya juga mau menutup satu hal yang saya kira sangat penting di sini untuk diketahui. Kembali selalu lingkungan saya mesti tidak bisa lepaskan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oke, kita akan berhadapan sekarang dalam yang namanya industri 4.0 ini kita akan kehilangan 23 juta pekerjaan yang saat ini akan digantikan dalam otomasi tahun 2030. Jadi kita mesti belajar sesuatu, jangan belajar pekerjaan-pekerjaan yang bakal akan hilang. Oke, oleh karena itu masyarakat dan anak-anak kita mesti mulai belajar kepada suatu peluang yang baru. Jadi akan ada 27-26 juta pekerjaan baru untuk menggantikan 23 juta pekerjaan yang bakal tidak ada. Ya. Oke, jadi misalnya nanti yang ATM itu akan hilang, teller di bank itu nggak ada. Oke, bahkan masa akan taksi tidak perlu ada sopir, bis tidak perlu ada sopir. Oke, semua jalan otomatis. Itu yang 10 tahun barangkali ke depan kita hadapi di dunia, di negara-negara sudah mulai ke situ. Jadi itu yang perlu kita cermati di samping kita menggunakan masalah lingkungan dan bagaimana kita mengatasi masalah lingkungan dengan sebaik-baiknya pada saat yang sama juga mendapatkan manfaat ekonomi. Demikian saya kira dan saya tutup bahwa harapan saya adalah kita bisa melaksanakan kebijakan yang namanya pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment, sehingga tercapai keseimbangan dalam pembangunan kehidupan sosial ekonomi yang disertai dengan wawasan lingkungan yang berkelanjutan untuk menuju kehidupan yang sejahtera bagi seluruh umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Yaya. Ada beberapa konsep yang sungguh menarik, diantaranya adalah tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs, di mana ada 17 item yang dikembangkan oleh United Nations yang disingkat menjadi 5P atau 3P, yaitu Prosperity, People, Planet, Peace, dan Partnership. Satu konsep pembangunan lagi yang sungguh menarik yaitu Circular Economy, tapi sayang sekali baru 8,6% pembangunan yang memanfaatkan Circular Economy, sedangkan lebih dari 90% masih menggunakan pemborosan sumber daya alam. Circular Economy ini adalah pengembangan dari 3R yang dimulai dari production, distribution, consumption, reuse, repair, recycle, dan recycling sektor. Sehingga setiap produk yang habis dipakai akan di-recycling dan diproduksi kembali, dikonsumsi kembali, di-repair, di-reuse, dan sebagainya. Sehingga seluruh sumber daya alam akan terus bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Yaya, dan narasumber berikutnya adalah Pak Irsan Batara Pandita Nusantara. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Irsan sudah siap? Oh, di-unmute dulu Pak. Pak Irsan, unmute. Unmute, diklik bawah. Diklik bawah. Ya, kalau gini gimana? Ya, sudah. Oke. Selamat siang ya, saudara-saudari sekalian, se-Nusantara, mungkin banyak dari wilayah-wilayah desa dan lainnya. Kalau dari Pak Yaya tadi dan Pak Juwarni sangat luar biasa. Jadi di samping lingkungan hidup, industri, kebutuhan, ekonomi, semua sangat berkesinambungan. Jadi yang saya maksud itu mungkin coba kami tengahi dari ruang lingkup kerja Batara berdasarkan rumusan dari teman-teman sevisi, sesatu semangat untuk berjuang dalam memperhatikan lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat. Mungkin bisa langsung saya presentasikan lewat sini langsung ya Pak, mohon izin.
Ya. Untuk menghemat Boleh. waktu, mungkin seperti ini maksudnya. Jadi ekonomi masyarakat dan alam, ekologi alam untuk menyelamatkan dunia. Yang maksudnya ekonomi masyarakat dan alam ini sangat dekat. Jadi ekonomi memanfaatkan alam untuk memberlangsungkan kehidupan di tengah kemasyarakatan. Ini juga sangat potensi mempengaruhi kondisi dan situasi alam. Keselarasan membangun ekonomi. Poin-poinnya sederhana, mengenali potensi alam, mungkin seperti topografi, demografi, situasi, kondisi, hara, kandungan, dan lain-lainnya. Mungkin kita semua tahu di masing-masing wilayah seperti apa potensi alamnya. Poin kedua, memahami maksud alam. Apa itu maksud alam? Dengan menyediakan semua kekayaannya untuk kita manfaatkan, yang mungkin terjadi beberapa kesilapan dari kita dalam memaknai apa yang dimaksudkan oleh alam. Poin ketiga, mungkin nanti ini ada poin yang nanti akan saya berikan berupa Word atau PDF, agak panjang. Memberikan kebutuhan alam, apa yang dibutuhkan alam, seperti pupuk, ya kan, seperti ekosistem, rantai makanan, piramida makanan yang akan dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh alam. Menerima apa yang diberikan alam, yang terkadang kita ini selalu mengkotak-kotakan antara rezeki, kemampuan, kepentingan, kebutuhan, beban, bobot dari setiap tindakan yang berhubungan langsung dengan alam. Mensyukuri kehadiran alam, walau sebenarnya kita adalah sebagian dari sekian banyak potongan dari suatu alam. Jadi terkadang kita sendiri mengabaikan apa itu yang dimaksud oleh alam, manusia, dan seisinya. Nah, untuk tadi Pak Junardi, mungkin bisa cukup, kami juga sudah ada satu rumusan bagaimana sinergikan, mengkolaborasi, mengintegrasikan semua program-program terkait dengan kemasyarakatan, ekonomi, kekuatan data. Jadi ini adalah koperasi, dan koperasi terbagi adalah koperasi IUKM, Koperasi Terpadu Wirausaha Sosial, Industri, dan Rumah Tangga UKM. Turun ke bawah pariwisata, Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, terus turun lagi ke KKP, Kelautan dan Kemaritiman, dari sini turun ke Industri dan Perdagangan, semua diserap oleh Kominfo dalam hal menguatkan aplikasi digital, informasi, promosi, komunikasi, dan transaksi yang ditujukan langsung kepada desa. Yang artinya semua ini bisa dilakukan dan layak dilakukan pada tingkat desa. Stimulasi tentang kawasan ekonomi terpadu skala kabupaten dengan desa sebagai objek utama. Artinya ini harus benar-benar terstimulasi, artinya Kementan melakukan tugasnya dengan baik, terus KLHK juga melakukan tugas. Ini semua turunan-turunan semua sudah tertulis di sini. Apa yang akan jadi bukan hanya sekedar menjual gabah. Yang saya analogikan bahwa para pegiat pangan itu sudah layak untuk kegiatannya itu menghasilkan output yang bernilai jelas. Artinya dalam hal nilai ekonomi, penjualan, pasar, kapasitas, kekuatan, dan lain-lain sebagainya. Artinya ini memang harus ada yang mementoring. Tidak bisa dilepas, saya yakin, karena ini hal yang bukan cukup sulit, ya, sangat sulit. Saya udah coba ini di beberapa kabupaten, dan ternyata cukup sulit. Jadi mungkin dengan adanya acara webinar ini di lingkungan kehidupan yang berhubungan dengan masyarakat dan kegiatan dalam mencukupi kebutuhan, ini bisa cukup membantu agar usaha kami di Batara bisa lebih cepat, lebih jauh, dan lebih lebar. Nah, ini program muatan yang menjelaskan tentang ketahanan pangan terpadu. Mungkin yang tadi disebut juga oleh Pak Junardi tentang keberlanjutan. Ada di sini, ada pisang, ada pemasaran,
ada pemasaran, ada pasar, ada ini stok pakan, olah pupuk, kandang sapi, kandang kambing, kandang ayam, bebek, semua sayur buah, semua udah lengkap dalam satu plotting ini, yang artinya semua sangat diperhitungkan antara output dan inputnya, gitu. Terus perekonomian sukses, lahan sumber air dengan ditunjang kemauan kuat ini dengan Pak Air ya, Pak Air itu juga beringin dan lain sebagainya, bambu juga termasuk konservasi air, juga dengan arennya dan lain-lain. Infrastruktur memadai dan penyediaan saprodi. Ini saprodi yang sampai saat ini menjadi masalah untuk para petani kita. Jadi di mana digaungkannya begitu besar kapasitas mencetak sawah, tapi masih banyak wilayah-wilayah daerah saudara kita yang belum didukung oleh kekuatan saprodi ini. Jadi artinya ya memang karena mungkin saya pribadi berpandangan bahwa semua tidak dilakukan secara integrasi. Artinya masing-masing membuat programnya sendiri dan tidak ditentukan momentum kapan dan di mana dilakukannya program tersebut, maka terjadilah ketidakseimbangan antara manusia, kebutuhan, dan alam. Poin kedua, budidaya mandiri tanpa ketergantungan. Budidaya mandiri tanpa ketergantungan yang artinya kita akan lepas dari pendistribusian, baik dari hal sumber maupun output dari pemasarannya. Jadi mandiri ya. Bahan mandiri semua hasil budidaya dan pemanfaatan limbah. Mungkin tadi juga sudah dimaksud dengan limbah plastik dan itu. Jadi nggak bisa juga kalau kita hanya memberikan sejenis wacana atau sejenis teori atau apa tanpa ada satu percontohan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi banyak yang kita tahu limbah bahaya, tapi bagaimana caranya menghindari limbah itu kan satu problem ya, karena berhubungan dengan kebutuhan dan beban kehidupan kalau menurut aku. Jadi contohnya banyak orang merasa udara yang polutan udara itu berbahaya, tapi karena untuk demi menghemat mereka lebih cenderung membakar daripada menjalankan kebijakan tentang apa itu hidup bersih dan untuk menjadi lebih sehat. Jadi ada banyak hal yang harus memangnya dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya setahap terus berhenti, ganti lagi program yang lain terus jalan satu. Pemasaran hasil produksi pemasaran ini yang menjadi masalah. Jadi di mana kita hanya melakukan penanaman, terus penanganan hama dan lain-lain apa segala macam yang belum mendapatkan peluang output. Yang kalau saya rasa itu dari dinasnya koperasi ya, yang memang itu tugas instansi tersebut. Jadi gimana caranya kalau misalnya kita semua ini sendiri-sendiri jalan di programnya sendiri-sendiri. Saya juga jadi bingung, akhirnya kita mengeluarkan satu konsep terintegrasi yang saling mendukung, yang kondisinya saat ini kita sedang bersurat juga dengan 12 kementerian, tapi saya lihat sulit. Pemanfaatan lahan sekecil mungkin mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia. Ini semua adalah potensi-potensi yang hanya sebatas teori. Saya tahu, cuman kalau dimaknai lebih jauh bahwa ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan ketika kita belum sadar pentingnya suatu hidup sehat, masa depan. Karena nggak mungkin ini bisa diselesaikan oleh masa depan kita selain kita yang menyelesaikan masalah ini. Dikondisikan dengan usia ya, saya juga masih terus berusaha supaya kita punya banyak cukup waktu untuk membuat hal-hal seperti itu. Nah, ini ada nanti coba bisa saya share supaya bisa menjadi pengetahuan yang lebih cepat untuk disebarluaskan. Terus dia punya ini juga ada tentang apa itu ekonomi masyarakat dan alam. Terus ini tadi yang seperti ini mungkin saya buka langsung. Ini dasarnya. Ini yang dimaksud dengan ini homestay. Bagaimana caranya membuat eduwisata bila tidak difasilitasi dengan singgah? Mungkin ada untuk pembelajaran, satu edukasi, fasilitas sekolah, anak SD, anak SMP, anak SMA. Di sini semua ada kandang sapi, kandang ayam, pengolahan biogas.
ini bukan tentang pembesaran dulu, tapi mulai dari pembibitan, yang artinya ketika kita sudah membuat usaha ini menjadi lebih luas dan lebih lebar, ini akan menjadi suatu sarana pembibitan bagi wilayah-wilayah yang memang belum punya kecukupan tentang pangan. Ini air kolam ini menjadi kolam, dan ini aula dan lain sebagainya. Saya rasa ini aja ini bisa mencukupi semua hal, dari hal air, dari hal lingkungan hidup, dari hal peningkatan ekonomi yang lebih masif, terkoordinir, baik edukasi, ilmu pengetahuan, sebagai peningkatan wawasan antara masyarakat, pihak pemerintah, kelompok-kelompok tani, kelompok wanita tani, kelompok karang taruna, semua yang akan terlibat di sini. Jadi ada hal-hal yang perlu sesuatu ya yang cukup menarik atau mungkin yang berbeda kalau di saat sekarang ini untuk anak-anak muda generasi penerus. Kalau kita lakukan hanya sekedar yang sudah-sudah, yang begini, yang begitu, yang mereka dengar itu, dan saya rasa ini cukup menarik. Tinggal bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat atau hal sebagainya. Jadi mungkin tidak, saya bisa berikan semuanya ketika kita memang sudah siap untuk melakukan ini, yaitu apa? Ketahanan pangan terpadu dan berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti yang tidak berdampak kepada lingkungan, yang dengan maksud bahwa masa depan ada di tangan kita. Bukan di tangan masa depan itu, kita yang membangun dan kita yang membentuk apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kalau tunggu masa depan yang melakukan itu, artinya kita sudah terlambat dan juga gagal. Karena ini adalah salah satu kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pada masa sebelum kita, dan kita tidak mensikapinya dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau cuman, maaf, saya juga nggak bisa bicara dari hal agama, saya juga nggak bisa berbicara dalam hal teknis, karena saya hanya mengangkat bahwa ini adalah strategis bagaimana caranya kita meningkatkan ekonomi berdasarkan kebutuhan masyarakat, yaitu apa? Pangan. Setelah pangan selesai, saya rasa semua apapun yang mau kita akan lakukan itu tidak akan masalah. Karena saat ini saya melihat bahwa kondisi pangan itu yang menjadi pemicu dari semua kerusuhan, keributan, dan lain sebagainya. Selalu hubungannya dengan ekonomi, dan ekonomi adalah dari pangan. Begitu kira-kira mungkin cukup segitu. Pak Juwani, Pak Moderator, teman-teman, saudara-saudara sekalian, bila mana memang ada yang ingin mendapatkan informasi atau pengetahuan atau apa tentang maksud dan tujuannya, saya akan siap memberikan sampai selesai. Gitu. Mungkin saya tidak terlalu pandai untuk berkata-kata. Gitu. Terima kasih. Hormatin Pak Junardi, Pak Nanti tadi, Bapak Air, dan teman-teman se-Indonesia. Saya katakan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan bila terjadi kesalahan. Itu Pak Moderator, silakan Pak. Terima kasih Pak Ersan Lim, luar biasa. Kalau dicerita